Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis 2 nilai tengah bersama rekan saya Durotun Nafisah NIM 12 dan saya NIM 10. Pengujian hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Nah, pengujian hipotesis ini memiliki tujuan yaitu untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat menyimpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Next. Selanjutnya adalah dalam melakukan pengujian ini ada 7 langkah, yaitu yang pertama tuliskan hipotesis yang akan digunakan. Lalu yang kedua, lakukan statistik uji atau identifikasi statistik uji. Kemudian yang ketiga adalah pilih tingkatan signifikan atau alfa. Contohnya, jika alfa yang digunakan 1%, berarti tingkat kepercayaan 99%. Contohnya seperti itu. Terus yang keempat adalah pernyataan dari aturan untuk membuat keputusan suatu arah atau dua arah berdasarkan hipotesis alternatif. Lalu yang kelima adalah kumpulkan data dan hitung nilai uji statistik. Lalu yang keenam adalah buat keputusan. Terus yang ketujuh adalah buat kesimpulan. Di sini ada studi kasus. Yang pertama yaitu suatu kegiatan penelitian eksperimental telah berhasil menemukan metode PQR sebagai metode baru untuk mengajarkan mata kuliah statistika 2. Dalam rangkai uji coba terhadap efektivitas atau keampuhan metode baru itu, dilaksanakan penelitian lanjutan dengan mengajukan hipotesis 0 yang mengatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai statistika 2 antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode PQR tersebut sebagai metode mengajar mahasiswa UMSIDA semester 6. Dalam rangka pengujian ini diambil sampel sebanyak 20 mahasiswa yang menggunakan taraf kepercayaan sebesar 95% atau alfa yang digunakan persen untuk menguji pernyataan atau hipotesis tersebut. Kemudian penyelesaiannya adalah ini penyelesaian yang manual. Yang manual ini pertama hipotesisnya adalah H0 sama dengan yang ada di layar tersebut. Kemudian yang B, alfa yang digunakan adalah 5%, yaitu yang berarti taraf kepercayaannya adalah 95%. Kemudian yang C, daerah kritis sama dengan DB, rumusnya adalah DB sama dengan 6-1. Terus 20-1 sama dengan 19, itu adalah daerah kritisnya. Kemudian menghitung standar deviasi. S sama dengan 1/N1, sigma D pangkat 2 sama dengan sigma D pangkat 2 per N. Yang menghasilkan akar 31.412 yang akarnya menjadi 5.654. Kemudian menghitung T. Min 90/20 sama dengan 5.654 tadi per akar 20 yang menghasilkan min 4,50 sama per 1/1253 sama dengan min 3.592. Terus setelah menghitung T, kita menghitung uji signifikan, yaitu T tabel sama dengan 2093 sehingga T tabel lebih besar daripada T tabel. T hitung sama dengan T hitung lebih besar daripada T tabel. Kesimpulannya adalah H0 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil baca statistika 2 sebelum dan sesudah diterapkannya metode PQR. Terus, next. Terus yang kedua ini adalah sama saja, tapi ini menggunakan aplikasi SIBM. Sama saja dengan yang tadi, yang menggunakan alfa yang digunakan 5%, terus daerah kritisnya juga DB sama dengan N/1 sama dengan 20/-1 sama dengan 19. Kemudian melakukan uji T. Berdasarkan tabel yang saya hitung tadi di aplikasi, terdapat
Kesimpulannya adalah jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesisnya diterima. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis ditolak. Untuk mengetahui lebih jelasnya yang sudah saya lampirkan di samping. Kemudian keputusan dari hitungan tadi adalah dari hasil output T hitung sama dengan 1613 kurang dari T tabel yang hasilnya 2093, maka H0 tadi ditolak. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dari perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak sehingga dapat perbedaan yang signifikan antara hasil basis statistika 2 sebelum dan sesudah diterapkannya metode PQR tadi. Untuk studi kasus selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Oke, selanjutnya studi kasus yang kedua. Berikut adalah data UTS siswa SD Taman Pandai kelas 6A dan kelas 6B. Jumlah siswa kelas 6A ada 15 anak dan 6B ada 10 anak. Dengan tingkat kepercayaan 5%, dilakukan hipotesis independen. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Rata-rata dari kelas A ada 6,2, kemudian rata-rata kelas B ada 6,5. Selanjutnya kita mencari ragamnya. Yang pertama ada sigma X kuadrat dikurangi sigma X kurung kuadrat dibagi N per N-1. Mendapatkan hasil 663 min 8.649 dibagi 15 per 14. Menemukan hasil 663 min 576,6 per 14 sama dengan 86,4 per 14 sama dengan 62. Kemudian ragam yang kedua yaitu sigma X kuadrat min sigma X kuadrat kurung per N dibagi N-1. Menghasilkan 463 min 4.225 dibagi 10 per 9. Kemudian menghasilkan 463 min 422,5 dibagi 9. Sama dengan 40,5 dibagi 9 sama dengan 4,5. Selanjutnya melakukan uji F untuk melihat ragam kedua populasi sama atau tidak. Yang pertama kita tentukan hipotesisnya dulu. Yang kemudian statistik ujinya F sama dengan S besar kuadrat dibagi S kecil kuadrat sama dengan 6,2 dibagi 4,5 menghasilkan 1,4. Nah, F tabelnya yaitu 14,9 banding 0,05 menghasilkan 3,026. Nah, keputusannya F hitnya 1,4 lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima yang berarti ragam sama, sehingga digunakan exact t-test. Nah, selanjutnya langkah uji T-nya. Yang pertama, tentukan hipotesisnya, kemudian statistik uji, karena ragam sama, maka yang digunakan tadi adalah exact t-test. Yang ketiga, alfa. Alfa yang digunakan berapa? Alfa yang digunakannya ada 5%. Nah, hipotesisnya selanjutnya ada dua arah. T tabelnya 0,025 banding 23 sama dengan 2,069. Seperti ini gambarnya. Kemudian perhitungan statistik ujinya. Statistik ujinya yaitu gabungan ya. Jadi S kuadrat GAP sama dengan N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N-2 min 1 N2 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 dikurangi 2. Berikut menghasilkan 5,54. Selanjutnya kita mencari T hitungnya. T hitungnya ini
X1 dikurangi X2 dikurangi N1, N2, tutup kurung, dibagi akar S2 gabungan per N1 plus S2 gabungan per N2. Menghasilkan min 0,32. Selanjutnya, keputusannya, karena T hitungnya min 0,32 berada di daerah penolakan H0, maka keputusan yang diambil adalah tolak H0. Jadi kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95% sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai UTS kelas 6A dengan kelas 6B. Berikutnya menggunakan aplikasi. Begini hasilnya. Yang dapat disimpulkan berarti jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis yang diterima. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat Y atau hipotesis ditolak. Nah, keputusannya tadi, karena T hitung min 0,32 lebih kecil dari tabel, maka menghasilkan H0 ditolak. Kesimpulannya, perhitungan dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak sehingga dapat perbedaan antara rata-rata kelas A, kelas 6A dengan kelas 6B. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ditanyakan, langsung cek kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.